Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Ena Prihatin membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP kelas 8. Oke, pada subbab kali ini kita akan belajar tentang pelestarian alam dan lingkungan. Apa sih pelestarian lingkungan itu? Pelestarian alam dan lingkungan adalah kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melindungi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerusakan, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, serta menjaga ekosistem demi keberlanjutan hidup makhluk dan sebagai bentuk ibadah kepadanya. Ayat yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan yang pertama yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. QS Ar-Rum ayat 41. Kandungan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yaitu kerusakan alam dan lingkungan oleh perbuatan tangan manusia seperti banjir, longsor, sungai-sungai yang dipenuhi sampah, polusi udara, dan lain-lain. Allah memperlihatkan sebagian akibat dari kerusakan yang telah dilakukan agar manusia tidak terus-menerus lalai. Perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, menumbuhkan rasa kesadaran dan introspeksi diri dan kembali ke jalan yang benar. Ayat yang kedua yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 32, yang artinya adalah Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran Surat Ibrahim ayat 32. Adapun kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32 yaitu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. Kebesaran Allah yang telah menciptakan tata surya dengan garis edarnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tumbuhan, tidak lain untuk sumber kehidupan umat manusia. Pada subbab pelestarian alam dan lingkungan, ayat yang ketiga yaitu terdapat dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13, yang artinya adalah agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian, jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mengucapkan, Maha suci zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Kandungan isi Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13 yang dapat kita petik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan menundukkan alam semesta untuk dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Kewajiban manusia untuk menjaga alam dari kerusakan dan memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah contoh kerusakan alam dan lingkungan. Dapat kita lihat
Di gambar ini ada banyak tumpukan sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan, lalu polusi udara oleh pabrik-pabrik, kemudian terjadi banjir. Karena apa? Karena resapan airnya tidak berjalan dengan lancar. Sehingga ketika hujan deras, airnya tidak bisa mengalir dengan baik, maka terjadilah banjir. Lalu apalagi ada pembuangan sampah yang sembarangan, limbah pabrik, dan limbah rumah tangga sehingga nanti akan berakibat pada, ya betul, adanya gangguan dalam kesehatan. Anak-anak, setelah tadi kita melihat apa saja sih contoh-contoh kerusakan alam dan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia, maka sekarang kita akan belajar tentang contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Ibrahim ayat 32, dan Quran Surat Az-Zuhruf ayat 13. Yang pertama, menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Artinya, memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Yang kedua, senantiasa tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan alam dengan penuh rasa syukur. Yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Yang keempat, melestarikan alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan nyata. Seperti apa? Seperti membuang. Sekarang coba kita amati perilaku yang mencerminkan Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Ibrahim ayat 32, dan Quran Surat Az-Zuhruf ayat 13. Ada apa saja di gambar ini? Ya, yang pertama adalah membuang sampah, mengumpulkan sampah-sampah yang terdapat di pantai dalam gambar ini ya, dikumpulkan sehingga tidak berserakan secara sembarangan. Lalu ada lagi kerja bakti membersihkan lingkungannya agar menjadi asri dan bersih. Lalu di sini juga ada menjaga lingkungan hidup dengan melakukan apa? Reboisasi. Artinya ketika kita ingin menggunakan atau menebang pohon, maka kita juga harus melakukan yang namanya penanaman kembali. Sehingga nanti untuk anak cucu dan keturunan yang selanjutnya dapat memanfaatkan yang telah kita tanam saat ini. Baik, sampai di sini anak-anakku mulai paham? Oke. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi kali ini adalah ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, menanam dan menghidupkan lahan, tidak mencemari sumber air, serta melarang penebangan pohon dan perusakan secara sembarangan. Oleh karenanya, kita juga diperintahkan untuk melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Lalu untuk melakukan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Demikian anak-anakku materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga ada yang dapat dipetik di dalamnya. Selamat belajar, sehat selalu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.